Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Fradisti Denarisi, NPM 1211 420 1190 302. Kelas C mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Dosen pengampu Ibu Grace J. Wakano, MKEP. Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Tahun 2020 di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan leaflet mengenai penyakit jantung koroner. Definisi: penyakit jantung koroner adalah salah satu penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. Yang kedua, kita masuk dalam penyebab. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Secara spesifik, faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner menurut Suharjo. Yang pertama, berusia lebih dari 45 tahun bagi pria. Sangat penting bagi kaum pria mengetahui usia rentan terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua, berusia lebih dari 55 tahun atau mengalami menopause dini sebagai akibat operasi bagi wanita. Wanita yang telah mengalami menopause secara fisiologi ataupun secara dini pasca operasi lebih kerap terkena penyakit jantung koroner, apalagi ketika usia wanita itu telah menginjak usia lanjut. Penyakit jantung koroner atau PJK disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Ateroma terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Ateroma yang terus menumpuk dapat menyebabkan dinding arteri menebal hingga menyempit. Akibatnya jantung tidak mendapat cukup asupan dari darah dan oksigen. Kondisi ini disebut aterosklerosis. Sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko aterosklerosis antara lain: rokok adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam asap rokok dapat membebani kerja jantung dengan memacu jantung bekerja lebih cepat. Kedua, senyawa tersebut meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Senyawa lain dalam rokok juga dapat merusak dinding arteri jantung, menyebabkan penyempitan. Oleh karena itu, risiko terserang penyakit jantung perokok hampir 25% lebih tinggi dibanding orang yang tidak merokok. Diabetes menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan menghambat aliran darah. Penderita diabetes diketahui 2 kali lipat lebih berisiko terserang penyakit jantung koroner. Trombosis adalah bekuan darah yang dapat terbentuk di pembuluh darah vena atau arteri. Bila terbentuk di arteri akan menghambat aliran darah ke jantung sehingga meningkatkan risiko serangan jantung. Tekanan darah tinggi atau hipertensi membuat jantung harus bekerja lebih keras. Salah satu faktor pemicu hipertensi adalah konsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi. Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Kadar kolesterol tinggi. Kolesterol adalah lemak yang dihasilkan oleh hati dan penting bagi proses pembentukan sel sehat. Meskipun demikian, kadar kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Kolesterol terbagi 2, yaitu kolesterol baik HDL dan kolesterol jahat LDL. LDL inilah yang dapat menumpuk di dinding arteri dan memicu penyempitan. Pada orang dewasa yang sehat, kadar LDL yang normal dalam darah adalah kurang dari 100 mg/dl. Sedangkan bagi individu berisiko
mengalami penyakit jantung koroner. Kadar LDL disarankan di bawah 100 mg per dl. Batas maksimal kadar LDL akan lebih rendah lagi bagi mereka yang sudah menderita penyakit jantung atau diabetes, yaitu di bawah 70 mg per dl. Berat badan lebih. Seseorang dengan berat badan berlebih atau obesitas berisiko terserang penyakit jantung koroner. Kurang beraktivitas. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Olahraga juga dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dan gula darah, mencegah obesitas, serta membantu menurunkan tekanan darah. Pola makan tidak sehat. Risiko penyakit jantung koroner dapat meningkatkan akibat pola makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kadar gula atau garam tinggi, atau makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Riwayat kesehatan keluarga. Risiko PJK meningkat pada seseorang yang memiliki keluarga dengan penyakit jantung. Jenis kelamin. Umumnya, penyakit jantung koroner lebih banyak menyerang pria dibanding wanita. Namun demikian, risiko terkena penyakit yang sama akan meningkat pada wanita pasca menopause. Usia. Makin tua usia seseorang, makin tinggi risikonya terserang penyakit jantung koroner. Penyakit ini lebih sering menimpa pria usia lebih dari 45 tahun dan wanita lebih dari 55 tahun. Sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah sekelompok penyakit yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, meliputi hipertensi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Sleep apnea. Sleep apnea yang tidak dapat tertangani dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, koroner, hipertensi, diabetes, dan stroke. Stres. Penelitian menunjukkan stres dalam berbagai lingkup kehidupan dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner. Stres juga dapat memicu faktor risiko lain. Sebagai contoh, stres dapat memicu seseorang merokok atau makan berlebihan. Alkohol. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak otot jantung dan memperburuk kondisi seseorang dengan faktor risiko penyakit jantung koroner seperti hipertensi dan obesitas. Preeklamsia. Preeklamsia adalah komplikasi yang terjadi dalam masa kehamilan, ditandai dengan hipertensi dan kadar protein tinggi dalam urine. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan pada jantung, termasuk PJK. Selanjutnya masuk dengan tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang pertama, nyeri dada, yang kedua sesak napas, yang ketiga kelelahan atau kepenatan, yang keempat palpitasi, dan yang kelima pusing dan pingsan. Berkurangnya asupan darah ke jantung mungkin saja tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya, namun bila lemak makin menumpuk di arteri, maka akan mulai muncul gejala penyakit jantung koroner, seperti angina. Angina adalah nyeri dada akibat berkurangnya suplai darah ke otot jantung, meskipun pada umumnya tidak mengancam nyawa. Tetapi angina dapat meningkatkan risiko seseorang terkena serangan jantung atau stroke. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika arteri sudah tersumbat sepenuhnya. Kondisi ini harus segera ditangani agar tidak terjadi kerusakan permanen pada otot jantung. Gagal jantung. Penderita penyakit jantung koroner juga dapat mengalami gagal jantung. Bila jantung terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, kondisi tersebut menyebabkan darah menumpuk di paru-paru, sehingga penderita mengalami sesak napas. Gejala jantung dapat terjadi seketika atau berkembang secara bertahap. Pada beberapa kasus, penderita PJK mengalami gejala yang berbeda, seperti palpitasi atau jantung berdebar. Sebagian penderita bahkan tidak merasakan gejala apapun sampai didiagnosis menderita PJK. Gejala serangan jantung bisa berupa nyeri yang menjalar dari dada ke lengan, dagu,
leher, perut, dan punggung. Nyeri tersebut dapat berlangsung selama lebih dari 15 menit. Selain gejala tadi, penderita juga bisa mengalami pusing, berkeringat, mual, dan tubuh terasa lemas. Serangan jantung bisa terjadi tiba-tiba, terutama pada penderita diabetes dan terima kasih Ibu. Sekian dari penjelasan saya mengenai leaflet penyakit jantung koroner.